Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para ustadz, para sepuh, hadirin, hadirat Masjid Al-Hidayah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan ini kita jadikan sebagai sarana untuk banyak takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hal yang harus dijaga adalah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ya. Dua nikmat yang manusia sering lupa, nikmat sehat dan nikmat sempat waktu. Waktu yang digunakan oleh orang muslim adalah untuk kebaikan. Jadi setiap waktu dari umur yang berjalan selalu untuk kebaikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa kasura hasanuhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, waktu hidupnya panjang, menggunakan waktunya untuk banyak kebaikan. Wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Karena kita memang dihidupkan, dimatikan di dunia ini untuk diketahui mana yang paling baik amalnya, mana yang paling benar amal solehnya. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kita semua mana yang paling benar amalannya, bukan mana yang paling banyak amalannya, tapi yang paling benar, yang paling shawab, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mutaba'ah, mengikuti sunnah beliau. Karena amalan yang tidak dicontohkan Nabi kemudian diamalkan sia-sia. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalnya tertolak. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah utus sebagai rahmat bagi semesta, bagi orang semuanya. Dalam Al-Anbiya 107 Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagai contoh, sebagai rahmat,
itu Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi berkata tentang masalah kasih sayang yang berkenaan dengan rahmatul iyal. Kita akan bahas tentang kasih sayang kepada keluarga, wabil khusus kepada anak-anak. Kepada siapa? Anak-anak. Dalam sebuah hadis, ya, berkata Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah, ya, siapa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian, menyayangi kita semua, ya. Kita kalau ya menyayangi apa yang di bumi, Allah akan menyayangi kita yang di langit. Hadis Tirmidzi sahih menurut Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dalam hadis sahih dalam kitab Sahihaini Bukhari Muslim, Rasul juga berkata, innama yarhamullah min ibadihir rohama. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang Allah rahmati dari hambanya yang punya kasih sayang. Hamba Allah yang suka saling menyayangi, saling menghormati, itulah hamba Allah yang akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ya, Nabi SAW itu termasuk kepada anak-anak. Ya, Nabi itu mencium Hasan dan Husain, cucunya. Mencium siapa? Hasan dan Husain. Bahkan mencium anak dari anak-anaknya, teman-teman sahabat-sahabatnya. Teman-teman sahabat-sahabatnya. Jadi pernah ada orang-orang dari Arab datang kepada Nabi SAW. Apakah engkau mencium anak-anakmu ya Rasulullah? Naam, kata Rasulullah SAW. Demi Allah kami tidak, kata orang Badui, orang gunung. Orang Arab gunung itu enggak menyiumi anak-anaknya. Datang ke Nabi rombongan, apakah engkau mencium anak-anak ya Rasulullah? Iya. Kami tidak ya Rasulullah. Ya, maka Rasul mengatakan, apakah kalian ingin dicabut rasa kasih sayang rahmat diri kalian? Jadi kalau ada orang tua yang dia tidak mencium anak-anaknya, berarti dia bisa saja dicabut rasa sayang dan kasih kepada anak-anaknya. Panjenengan ibu bocah cilik dicium boten. Anaknya tanggane mbok apa? Nabi itu mencium ya. Masya Allah, lagi cilik ya. Harus gede. Orang parang ya. Anaknya dewek ben isin juga ya. Padahal orang pakai biasa. Ya, kalau sudah biasa, kalau nggak biasa ya harus gede lah isin. Nah, makanya termasuk ciuman yang membekas pada anak itu manakala anak hendak tidur ya. Atau sedang tidur dicium oleh orang tuanya. Anak bangun nanti Bapak Ibu nyium ya, insya Allah ya. Senang, akan membuat damai rasa tidurnya. Jadi kalau anak itu disuruh tidurnya dengan bapaknya marah, tidur jam malam gitu kan. Anak itu tidur tapi nggak nyaman. Sedurunge tidur wis di kan nyaman disit.
Tapi kalau misalkan tidur ya setengah malam, besok bangun subuh-subuh ya jalan-jalan misalkan begitu. Diucapin dengan cara yang lembut, anak-anak kan senang, bangun pun senang, nyaman tidurnya. Itu anak-anak lupa. Apalagi kalau orang tuanya bangun subuh, bangun tahajud, bapak ibunya tahajud. Anaknya ngelihat, walaupun anaknya nggak tahajud, tapi ada suara Alhamdulillahirabbil alamin, ada amin. Bapak sholat apa ya? Ibu sholat apa? Tahajud. Dan itu membekas sama anak-anak kita ketika sudah besar, mencontohkan. Itu kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT ya. Jadi apakah kamu suka jika rasa sayang kasih diambil oleh Allah kepada kalian, orang-orang Badui, urban gunung, orangnya Java itu keras, orangnya keras, gitu ya. Ini kemudian Allah SWT. Maka Rasulullah juga mengatakan la tanzi'ur rahmah illa min syaqi. Tidaklah diangkat, dicabut rasa rahmat, kasih sayang kecuali dari orang yang tidak beruntung, orang yang keras, orang yang apa? Wataknya keras, tidak beruntung. Orang yang seperti itu enggak ada rahmat. Ya, kamu muslim dari Allah Taala. Au amliku laka an naz'allahu minal qalbika rahmah. Apakah kamu ingin Allah mengambil rahmat dari hatimu? Itu ucapan Nabi yang membuat orang-orang Badui itu sadar. Ternyata menyayangi anak itu luar biasa. Ya, termasuk menyayangi istri. Istri kalau mau tidur dicium enggak? Kadang-kadang ya. Orang tahu. Wis tua, sinung kok. Ya wis lah. Aja bahas ki kok ana sing paham kabeh. Jadi memang rasa perhatian itu penting pada keluarga, kepada anak, kepada istri, ya ini kepada anak dan istri. Kata Al-Bara bin Azib, aku melihat Rasulullah SAW wadi'an Al-Hasan ibn Ali ala atiqihi. Wa huwa yaqul Allahumma inni uhibbahu fa'ahibbahu muttafaqun alaih. Nabi SAW, kata Al-Bara bin Azib, itu dia melihat Rasul ya menggendong siapa? Al-Hasan dan berdoa, ya Allah aku mencintainya, ya Allah cintailah dia. Aku mencintai Al-Hasan, cintailah dia. Al-Hasan adalah penghulu pemuda surga. Siapa namanya? Al-Hasan, cucu Nabi yang mendamaikan dua ya pasukan besar ketika mau berperang. Pasukan siapa? Pasukan Ali dan pasukan siapa? Muawiyah. Karena Al-Hasan itu sudahlah cukup, saya menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Setelah 6 bulan Al-Hasan menjadi khalifah. Jadi Al-Hasan pernah jadi khalifah pengganti Ali, ayahnya, selama berapa? 6 bulan. Kemudian terjadi panas, akhirnya daripada dua pasukan Islam berperang, Al-Hasan mengalah, mendamaikan dua pasukan, kemudian kekhilafahan diambil oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ini ya, ini Al-Hasan masyaallah. Ada seorang yang bernama
siapa namanya, seorang ya dari suku Badui juga, dia berkata, tuqabbiluna sibyan, engkau mencium anak-anak, fama tuqabbiluhum, ya, qalahu, ya, mustaghriban nu'juban limma ra'al nas, engkau mencium anak-anak, ya. Nabi mengatakan, na'am, iya, saya mencium anak-anak. Masya Allah, luar biasa, Nabi mencium anak-anak. Ini keterangan pensyarah saja. Tapi hadisnya, engkau mencium anak-anak, iya, na'am, aku mencium anak-anak. Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Makanya Nabi Muhammad itu lembah lembut sama anak-anak. Sampai ada seorang anak kecil, yang dia namanya adalah Abu Umair. Ya Abu Umair, apa yang terjadi dengan anak burung pipitmu? Burung pipit apa ya, Nen? Ya, ciblek, apa gereja ya? Burung pipit. Ternyata apa? Mati. Jadi Abu Umair itu punya burung, burungnya mati, nangis. Kenapa burungmu ya Abu Umair? Itu Nabi SAW. Saking perhatian sama anak-anak, Nabi itu ya menyapa anak-anak dulu, menggoda anak-anak dulu. Itu Nabi SAW. Yang kita juga seharusnya yang lebih tua ya rasa sayang kepada anak-anak kita, anak orang lain juga demikian. Ya. Sehingga anak-anak akan senang kepada kita. Itu si fulan karo bocah cilik eman ya. Senenge goyonan, senenge nyapa. Apa maning senenge ngain duit. Ngain jajan. Gimana ya jajan? Kasih ya Om, Pak ya. Ngain duit gimana? Ki jajan ke roti bagi ya. Ya. Makasih ya Pak, makasih. Senang. Yang hal tersebut akan diingatnya sampai dewasa. Itu Bapak Fulan suka ngasih uang waktu saya masih kecil. Orang baik. Gak ada yang lain, stok yang ngasih jajan terus gitu. Emang wajahnya wajah sangar. Medeni tapi senenge main. Ya, ana wong sing raine medeni memang dasare ya. Tapi eman. Ana wong sing gagah tapi gak galak. Kayak wong wadon, ayu nemen tapi cerewet seneng gak nyami sing lanang ya anak. Ning kana ning kene talaka. Mene ta soleha. Ora tong gak nyami sing lanang malah meceti terus. Nah, kan kopi Pak. Iya. Oh ya Pak seret. Kan peceti Pak. Iya ya. Selah Pak, ini enak. Kayak ibu-ibu Al-Hidayah kayak gue. Makanya disebut Al-Hidayah soalnya ibu-ibunya Al-Hidayah. Ya. Ini Nabi SAW. Hatinya lembut sama anak-anak. Sama orang tua aja lembut. Makanya Allah mengatakan fabima rahmati minallah linta lahum walau kunta fadhan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Dalam Al-Imran ya 159. Dan dengan rahmat dari Allah engkau menjadi hamba yang lemah lembut kepada mereka, kepada orang tua, kepada anak-anak. Itu Nabi SAW. Ya. Walau kunta fadhan ghalidul qalbi, seandainya kamu itu Muhammad keras hatinya, lan faddu min haulik, maka mereka akan lari darimu. Dakwah tidak diterima, dakwah dicemooh karena keras. Nabi halus saja dakwahnya tentang, apalagi dakwahnya keras, apalagi Nabi galak, nggak ada yang suka. Wong Nabi lemah lembut saja. Nabi SAW itu dakwahnya halus. Itu saja banyak yang menolak. Maka Nabi hatinya lemah, lembut.
Anas bin Malik ketika masuk Madinah itu masih kecil. Nabi masuk Madinah. Lalu Anas bin Malik masih kecil ikut Nabi, ikut bantu pekerjaan rumah Nabi. Karena ibunya yang namanya Ummu Sulaim minta. Selama 10 tahun lebih Anas bin Malik berkata sekitar 10 tahun. Selama 10 tahun aku ikut Nabi, Nabi nggak pernah marah kepadaku walaupun ada periuk yang pecah, gelas yang pecah. Nabi nggak pernah berkata, kenapa pecah? Ada apa kok pecah? Tidak pernah. Nabi ketika ada apa-apa yang pecah, ya Anas bin Malik yang berbuat demikian tidak pernah marah kepada Anas bin Malik. Nabi itu bisa menjaga emosi. Nabi bisa menjaga emosi. Masya Allah, lemah lembutnya luar biasa. Itu Nabi SAW. Nabi pernah melihat dari Anas bin Malik, ada laki-laki yang hidup yang bersama Nabi. Anna rajulan kana inda Rasulullah SAW. Ya faja'a ya ibnu lahu faqabbalahu wa aq'adahu ala fakhidihi. Ada anak kecil laki-laki di anaknya temannya Nabi. Dipegang oleh ayahnya, diciumi dia, diletakkan di atas pahanya. Datang anak perempuannya yang kedua, ditaruh di pundaknya, dimban. Maka Nabi berkata kepada temannya ini, Allah sawaita bainahuma, kenapa kamu tidak menyamakan rasa sayangnya kepada keduanya sama? Yang laki-laki dicium, ditaruh di paha. Anak perempuannya nggak dicium, cuma ditaruh di pundaknya, ya, di mana di badannya. Samakan, kata Nabi, samakan antara anak perempuan, anak laki-laki dalam kasih sayangnya. Semuanya dicium, ditaruh di dua pahanya. Kenapa kamu gak samakan antara keduanya? Ini harus adil kepada anak-anaknya. Contoh, Nu'man bin Bashir udah besar, sahabat Nabi. Nu'man itu, kalau kita bahas dalam masalah yang berkenaan dengan hibah, di Bulughul Maram itu, dikasih oleh bapaknya Bashir hibah. Tapi anak-anaknya Bashir nggak dikasih, yang dikasih Nu'man tok. Kemudian datanglah ke Nabi SAW, minta Nabi sebagai saksinya. Ya, falamma Rasulullah SAW qalahu a'taita sa'ira waladika misla hada. Ya Bashir, kamu beri seluruh anakmu hibah seperti kepada Nu'man. Faqala la, tidak ya Rasul. Faqala fattaqullaha wa'dilu bainal auladikum. Takutlah kamu kepada Allah, adillah kepada anak-anak kalian. Anak-anakmu adil. Kalau semua dikasih sawah, semua dikasih sawah. Kalau anak satu dikasih motor, yang lain dikasih motor. Disuruh milih aja, kamu motor apa? Saya motor ini aja Pak, Supra. Oh bagus. Kamu apa? Ya saya ini aja wis. Mati bapaknya laka ya, motornya biasa. Ya kan? Saya Karisma, ya saya Supra X gitu. PCX kita mau tutup lah ke PCX ya. Seanane, ya kasih. Nabi berkata, fattaqullah, takutlah kamu ya Bashir kepada Allah. Dia di sang lain, jangan bikin anak-anak marah kepada orang tuanya. Gara-gara orang tua tidak adil dalam membagi harta. Ketika masih hidup, pemberian. Pemberian. Sing siji dinain, siji di nain. Jadine orang ribut, orang iri. Iya kan? Itu. Kecuali anak yang satunya sudah rela ikhlas.
Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma juga membagikan bagian hanya kepada satu anaknya saja, yang lain tidak dapat. Tapi anak yang lain sudah ikhlas, ridho, sehingga tidak memusuhi bapaknya. Bapak bisa dimusuhi anak gara-gara hanya yang dikasih pemberian satu anak, yang lain tidak dikasih. Anak-anaknya musuhi bapaknya. Hati-hati ini, karena nggak adil. Kecuali sudah sepakat. Anak sing telu sugi kabeh, anak sing bontot ora sugih. Sing telu wis duwe omah, sing siji wis berumah tangga bontot durung duwe omah, dagangnya cimul karo cilok. Panggil ketiga anaknya, Mas, kon kan sugih-sugih kabeh wis di omah kabeh, kerja ya duit akeh, ke adine melasi. Bapak duwe omah cilik ning kanan. Nah, tidak lebih dari sepertiga harta warisan. Misale omah cilik gue nggo adine kon pada rela melaso, ya kan? Kata kakak-kakaknya yang kaya-kaya raya, ya wis Pak, semana nyong ridho Pak. Kamu ridho? Ridho. Wis main notaris bikin surat ridho ikhlas. Ya itu nggak masalah. Ya, muslimin dirahmati Allah SWT. Jadi adil kepada anak, walaupun dalam urusan cinta mungkin tidak bisa adil, betul enggak? Ya, anak wadon karo anak lanangnya telu, anak wadone siji, bontot maning. Panjenengan luwih sayang di sing bontot rasa sayang memang tidak bisa sama, betul enggak? Kayak wong bojone loro. Wong ngomong wong. Sing nyong sapa ge? Anang ini? Anak berarti? Anak kayak wong bojone. Ayo. Ya misalnya kita rasa cinta mesti beda. Nabi sama Aisyah sama istri yang lain, Nabi lebih senang sama siapa? Rasanya Aisyah. Maka ketika Nabi itu mau wafat, lagi sakit, Nabi itu berkata, Aina ana ghodan. Saya besok di rumah siapa? Saya besok giliran di rumah siapa? Padahal yuridu yauma Aisyah. Nabi pengen di rumahnya siapa? Aisyah. Dan istri yang lain paham tentang ucapan Nabi itu, maka Nabi ke rumah Aisyah selama sakitnya sampai Allah wafatkan. Masya Allah itu ya. Tapi dalam masalah pembagian harus sama. Itulah adil. Sama anak-anak sama pembagian, tapi masalah cinta mungkin beda. Apa mana garo? Ya, anak sing paling melarat, melasi, ya luwih sayang ya kan? Daripada sing luwih sugi-sugi kabeh sayang kabeh, tapi kira melasi. Sayangnya ditambah rasa melas. Itu. Sing telu mobilan kabeh, sing siji esi dagang ya Allah. Sing telu sembayange orto ning masjid, sing siji ning masjid terus. Lah lebih sayang lagi itu ya. Karena ketakwaan. Apa makna qurrata ayun? Taat kepada Allah. Istri dan anak yang taat kepada Allah itu qurrata ayun. Panjenengan bisa sapa wis duwe anak, omahe 10, mobile 10, sawahe 10, tambake 10, pabrike. Tapi sholatnya
bolong-bolong, ngaji ora gelem, senenge kehidupan malam, kancane kanca sing ora apik. Itu disebut qurrata ayun mboten? Mboten. Tapi ada anak sing pas-pasan uripe, salate rajin ning masjid, taat kepada Allah, karo wong tua eman, ya, senenge sedekah, puasa sunat, tahajud, anaknya bisa di sekolah, ning sekolah, hafalan Quran. Wong tua seneng mboten? Seneng. Itulah qurrata ayun. Bojone Masya Allah, ya, eman, senyum terus, ya, karo sing lanang ya nurut, qurrata ayun. Alhamdulillah jenengan oleh surga dunia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selain sayang kepada anak yang kecil, juga harus menghormati orang yang tua. Menghormati orang yang lebih tua. Rasul mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqiru kabirona. Bukanlah golongan kami, umat kami, orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan tidak menghormati yang besar atau yang tua di antara kami. Jadi orang yang tua dihormati, anak yang kecil disayangi. Ini Nabi SAW mengajarkan tentang bagaimana, ya, kehidupan dalam muamalah, sayang menyayangi, hormat menghormati, termasuk kepada anak-anak kecil, menciuminya, ya. Nabi SAW pernah duduk, kemudian ada datang seseorang yang memberikan anak kecilnya kepada Nabi, yang anak tersebut belum makan makanan, baru minum susu ibunya. An Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha atat Rasulullah SAW. Ya. Ummu Qais ini datang kepada Nabi SAW bi ibnin laha, membawa anak kecil laki-lakinya. Lam yakul at-ta'am, yang belum makan makanan, baru minum susu. Fawadu'ahu fi hijrihi, ya, maka Nabi SAW meletakkan anak tersebut di pangkuannya. Fabala, anak itu kencing mengenai paha dan kain Nabi. Qala, maka kata Ummu Qais, Nabi tidak marah. Nabi hanya memercikkan air ke kain tersebut, atau apa, kemudian membersihkannya. Ya, an Aisyah qalat utiya Rasulullah sallallahu bi sabiyin yarda'u fabala fi hijrihi fada'a bima'in fa sabbahu alaihi, rawahu Muslim. Nabi didatangkan anak kecil, kemudian ditaruh di pangkuannya. Anak ini kecil itu kencing, maka Nabi mengguyur kainnya dengan air tersebut. Dan Nabi tidak marah. Tidak marah. Itu rasa sayang Nabi. Masya Allah. Nenengan dinain bocah cilik, bocah pipis pipen. Apa jengkel apa ora? Kayak nggak tahu orang jengkel yang kene ora. Ada jengkel. Ya. Ya aku ya wis kan lunga kali lunga tok buyuwi anake kaya. Pengen siapa ngemban. Ya itu. Ya kalau mau ngemban bocah, siap-siap tuyu. Ini bocah ya. Iya. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, inni la adkhul fi shalat wa ana urida italatiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ngimami salat.
Dan aku punya niat akan memanjangkan bacaan sholatku. Sholatnya, fa'asma'u buka as-sobi. Aku mendengar ada tangisan bayi ketika sholat. Ikut sholat bersama uminya. Fa'atajawwazu fi sholati. Mimma alamu liwajdi ummihi bibukaihi. Maka aku cepatkan sholatku karena aku tahu bagaimana ibunya ketika anaknya menangis. Ibunya gak nyaman. Bukan cuma ibunya, bahkan jamaah yang lain juga gak nyaman. Yang dimaksud mempercepat sholatnya bukan gerakannya, tetapi bacaannya. Misalkan pengen baca Sabihisma, anak budak cilik nangis, macanya kul huwallahu ahad. Adapun gerakan sholat sama nina, tidak boleh tergesa-gesa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah bisa cepat Nabi. Anak nangis, bukan. Yang dimaksud memperpendek bacaan ayat Al-Quran. Adapun gerakan sholat tetap Kenapa? Karena ini adalah rukun sholat. Siapa yang sholatnya tidak tumaknina tidak sah. Telilukur rokaat menggulung menit. Tumaknina? Ya boten. Bagaimana mungkin tumaknina? Allah Akbar, Allah Akbar. Ngos-ngosan, anduk kabeh pada muta. Enggak tumaknina itu namanya. Nabi sampai karena ada tangisan bayi saja, Nabi mempercepat bacaannya. Jadi Anas bin Malik juga, ya, ja'at imra'ah ila Aisyah. Datang seorang wanita ke Aisyah. Fa'atadha Aisyah salasa tamaratin. Aisyah memberikan 3 biji kurma. Dia minta orang miskin. Fa'atat kulla sabiyin laha tamrah. Aisyah memberikan setiap anak kecil perempuannya 1 kurma. Bahwa 2 perempuan anak. Maka 1 sisanya dikasihkan kepada siapa? Ibunya. Ketika 2 anak yang masih kecil ini sudah habis kurmanya, dua-duanya melihat kurma ibunya. Masih lapar. Maka 1 kurma milik ibunya dibagi 2. Aisyah melihat ini radhiyallahu anha. Aisyah ta'ajub. Kok ibunya rela ya membagi bagian anaknya, bagian dirinya untuk siapa? Untuk kedua anaknya. Mana yujibuka min dalik, kata Nabi, apa yang membuatmu yujibuki, merasa heran? Laqad rahimahallah bi rahmatiha sobiyaha. Allah telah merahmati ibu tersebut karena ibu tersebut menyayangi kedua anak perempuannya, bayinya. Masya Allah. Aisyah belum punya anak, jadi tidak tahu bagaimana perasaan seorang ibu kepada siapa? Anaknya. Bu, panjenengan di rumah, ana lawu sijine endok, sijine ayam. Jenengan anak-anake kongkon milik endok atau milik ayam? Apa rebutan karo anak? Ayam enggak ibu, kamu telur saja. Enggak lah bu, saya pengen ayam. Sana beli sendiri, ibu pengen ayam. Begitu bu? Apa ngalah? Ibu ngalah? Apa rebutan? Mesti ngalah, mesti. Kan ibu yang soleha untuk anaknya. Kalau sampai ada ibu yang rebutan sama anak, aduh, ya, tuku bakso
barengan. Indil-indile anak 5. Cari ibune, ibu 3, kamu 2 ya. Enggak bu, aku 3, ibu 2 saja. Rame ribut. Ibune sing syukur-syukur ki ngakon kabeh wis, ya kan? Ini buat kamu aja, ibu nanti gampang. Ora masak sega goreng dewek. Ya, itulah ibu harus punya rasa sayang yang lebih kepada anaknya, bukan malah rebutan. Iya, sama anak itu loh. Nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Sampai Ibunda Aisyah heran, iya ya, kok ada ibu yang rela jatah kurma 1 itu untuk kedua anaknya dibagi 2. Rasul menjawab, Allah merahmati ibu tersebut yang menyayangi kedua anaknya. Masya Allah. Ini kaum muslimin dari Allah SWT. Kemudian, hendaklah ayah ibu berbuat baik kepada anak-anaknya. Jangan sampai ketika lagi marah sama anak-anak, kemudian muncul dari mulutnya ucapan yang tidak baik, mencela atau mendoakan anaknya. Bahaya. Kenapa? Karena ada hadis, salasu da'awatin mustajabat, 3 doa yang dikabulkan, la syakka fihinna, tidak ada keraguan dalam hal itu. Yang pertama, da'watul walid, doanya orang tua untuk anak. Bocah orang balik-balik, jengkel, kawan orang balik-balik, ya kan? Dolan mancing, kan lagi zaman mancing ya. Mancing dari pagi sampai sore, gak pulang-pulang. Itu saking cemasnya orang tua. Ngori mancing maning, syukur-syukur kan kejebur kali soalnya. Jebule mancing maning, kejebur kali. Alhamdulillah anak sing nolong. Barang kelingan ibune lop, iya ya. Nyung sing doa kena kejebur kali. Astagfirullahaladzim. Itu. Saya pernah mendengar ada seorang yang nikah lama nggak punya anak. Terus laporan kepada saya, itu kenapa Ustaz? Nggak tahu. Ibunya pernah mendoakan supaya anaknya nggak punya keturunan. Oh begitu? Iya Ustaz. Saking marahnya. Makanya aku sampaikan ke Pak Ikhwan ini, nih tak citainnya, kenapa kamu nggak punya anak lama? Kenapa sih Ustaz? Ibumu itu doain kamu nggak punya anak karena ketika kamu begini-gini, ibumu marah. Saking marahnya ngomong yang nggak benar tentang kamu. Betul Ustaz, iya. Ayo minta maaf sama ibu, dicabut doanya, omongannya supaya punya anak. Doakan aku punya anak. Sekarang anaknya 5. Masa? Padahal dulu nikah lama nggak punya anak. Sampai beberapa tahun nggak punya anak. Ini hati-hati. Doanya orang tua, nyepatani wong tua maring bocah, jika itu ternyata di waktu yang mustajab, Allah kabulkan. Kawan, wis bujang, wis tua, ora kawin-kawin. Mancing bae tak doakan orang bakal kawin selawase. Akhirnya anaknya jadi bujang lapuk sampai mati. Karena siapa? Orang tuanya marah, ngomongnya nggak benar. Jaga lisan ibu, jaga lisan bapak. Semarah-marahnya maring anaknya, jangan sampai keluar perkataan yang nggak baik. Makanya kalau manggil anak itu dengan doa. Contoh, misalkan anaknya namanya Imam. Mas Imam,
Mas Imam soleh sini sama Abi, panggil imam yang soleh. Itu harapan. Punya anak perempuan Maryam soleha, sini Maryam soleha. Itu doa harapan, manggil anaknya soleha. Masya Allah, anaknya Abi sing soleha. Itu doa. Masya Allah, anaknya Abi mudah-mudahan bisa hafal 30 juz. Itu caranya. Jangan malah ngomong yang ganggang, ledek yang ganggang, gitu ya. Orang tua lisannya harus dijaga kepada anak. Kemudian doa yang ketiga, yang kedua yang dikabulkan, dakwatul musafir, doanya orang safar. Yang ketiga, dakwatul madlum, doanya orang yang didolimi. Faqad hadzarana Rasuluna Al-Karim sallallahu alaihi wasallam min dzalika faqala la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu anha atau fayastajibu lakum. Rawi Muslim. Janganlah mendoakan kejelekan untuk diri sendiri. Jangan mendoakan kejelekan untuk harta-harta sendiri. Jangan mendoakan kejelekan untuk anak-anak sendiri. Ya. Bisa jadi jika itu berhubungan pas dengan waktu diijabahnya doa, maka Allah akan memberi pengabulan doa itu. Jadi nggak boleh seseorang mendoakan tentang dirinya sendiri supaya nggak baik, atau hartanya, atau anak-anaknya, atau istrinya bahaya. Jangan mendoakan istri yang jelek-jelek. Doakan yang baik-baik. Doakan anak-anak yang baik-baik. Doakan kita sendiri yang baik-baik. Harta kita yang baik-baik. Itulah orang muslim. Anak, harta adalah perhiasan. Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan juga anak-anak adalah apa? Perhiasan kehidupan dunia. Betul nggak? Harta perhiasan? Perhiasan. Kalem bro, laka duit orang papa, sing penting ayam. Laka duit ayam. Kaya mau kalem bro, laka duit orang papa, sing penting ayam pipen. Ocen jaluk bayaran, nunggu malaka lawu, laka beras. Ayam, orang ayam putek. Mumet, gaya namanya kalem bro. Sementing ayam. Ya enggak. Bagaimana caranya seorang suami mendapatkan nafkah buat istri dan anak? Oh iya, bekerja kasab. Ketika mendapatkan harta, luar biasa senangnya. Ya Allah, itulah perhiasan dunia. Itu harta. Yang kedua, perhiasan dunia anak-anak. Orang itu nikah tujuannya pengen punya keturunan. Ya. Sampai ada yang nggak punya anak 10 tahun. Bagaimana coba? Ibrahim alaihissalam, Nabi kita berdoa, bihabli minas solihin. Ya Allah, kepadaku berikanlah anak yang soleh. 86 tahun baru punya Ismail anak. 86 tahun tembe oleh anak. Nyenengan pirang tahun oleh anak. Tokcer. Masya Allah. Alhamdulillah. Ora usah nunggu sampai 86 tahun umurnya. Lahir Ishak. Nabi Ibrahim umur 99 tahun. Nabi Zakaria nunggu sampai ubannya sudah tumbuh, belum punya anak. Istrinya Akim, mandul, tapi tidak pernah bosan berdoa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berilah aku dari sisimu anak yang baik, anak yang soleh. Terus
Padahal sudah beruban, tapi nggak pernah putus asa. Dikasih Yahya alaihis salam. Anak laki-laki sama, anak perempuan sama. Anak laki-laki itu akan meneruskan nasab ayahnya. Anak perempuan, kalau panjenengan punya anak perempuan 2 atau 3, ada hadis keutamaannya. Siapa yang punya anak 3 perempuan atau 3 saudara perempuan, yang ketiganya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh ayahnya pakaian, minuman, makanan, maka ketiga anak perempuan, ketiga saudara perempuan ini sebagai penghalang dari orang tua untuk masuk neraka. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan 2 anak perempuan? Ya, 2 anak perempuan juga akan menyebabkan orang tuanya masuk surga jika punya anak 2 perempuan, 2 saudari perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat punya anak perempuan, Pak. Masa? Sama saja. Lillahi mulkus samawati wal ard. Ayat mengatakan Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu may yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa yahabbu liman yasha inasan wa yahabbu liman yasha dukuran. Allah memberi kepada orang yang Allah kehendaki anak perempuan, Allah memberi kepada orang yang Allah kehendaki anak laki-laki. Laki-laki mewatun pada baik, asalkan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo silakan adzan dulu. Adzan dulu. Barakallahu fiikum.